324 kejadian banjir dan tanah longsor terjadi di Ambon, warga diminta waspada. Bencana hidrometeorologi yang melanda kota Ambon sepanjang musim hujan ini menyebabkan sedikitnya 324 kejadian banjir dan tanah longsor berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon atau BPBD. Dari jumlah tersebut, tanah longsor mendominasi sebagai dampak utama. Wilayah rawan longsor berada di Kecamatan Sirimau dan Lei Timur Selatan karena merupakan kawasan perbukitan. PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Ambon, Novita Berhitu, yang dikonfirmasi DMS Media Group, Rabu 25 Juni mengungkapkan, dominasi tanah longsor terjadi karena sekitar 80% masyarakat telah melakukan alih fungsi lahan, mengubah kawasan penghijauan menjadi pemukiman padat. Situasi ini diperburuk oleh ketidakseimbangan antara kepadatan penduduk dan ketersediaan lahan. Dijelaskan akibat bencana ini, tercatat 37 unit rumah mengalami kerusakan berat, terutama di Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, sehingga 39 jiwa terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari longsor susulan. Selain itu, longsor juga terjadi di Desa Soya dan Desa Hatalai, Kecamatan Lei Timur Selatan, yang menyebabkan 1 korban jiwa. Di Kecamatan Nusa Niwe, 2 warga meninggal dunia akibat pohon tumbang di Kelurahan Batu Gantung dan Desa Amahusu. Telah didata oleh tim reaksi cepat BPBD, itu untuk saat ini ada kurang lebih 324 kejadian, di mana kejadian itu didominasi oleh kejadian bencana tanah longsor. Karena memang masyarakat Kota Ambon pada umumnya 80% hidupnya itu di lereng gunung atau daerah perbukitan, di mana mereka sudah melakukan yang namanya pengalihan fungsi lahan yang harusnya langsung penghijauan, mereka menjadikan sebagai lahan pemukiman. Ditambah juga dengan kepadatan penduduk yang tidak bisa memenuhi ketersediaan lahan. Otomatis dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, pembangunan liar, jika ditambah dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, di mana menurut laporan BMKG bulan Juni sampai dengan bulan Juli itu adalah puncak prioritas hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga resiko daripada hal ini adalah kejadian bencana banjir, tanah longsor dan juga cuaca ekstrim. Dan menurut data lokasi yang paling rawan itu adalah Sirimau dan juga Lei Timur Selatan, karena memang daerah ini adalah daerah perbukitan. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Ambon, Fritz Tatipikalawan, menyatakan bahwa pihaknya terus menyalurkan bantuan logistik untuk korban terdampak serta melakukan upaya mitigasi agar dampak bencana tidak semakin meluas. Fritz mengimbau warga Kota Ambon senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran pembuangan air, serta menghindari area rawan longsor. Ia juga meminta warga untuk secara mandiri memangkas pohon-pohon besar di sekitar rumah jika dianggap berpotensi membahayakan saat cuaca ekstrim. Warga yang terdampak bencana diminta untuk segera melaporkan kejadian ke BPBD Ambon guna mendapatkan bantuan yang diperlukan. Masyarakat dihimbau supaya menghindar dari tempat-tempat longsoran. Kemudian menjaga supaya daerah yang longsor itu tidak meluas ke masyarakat yang lain. Oleh karena itu, BPBD tetap memberikan bantuan logistik supaya tempat-tempat yang sudah menjadi tempat longsor bisa mendapatkan logistik untuk bisa mengurangi longsor bagi masyarakat yang lain. Yang ketiga, masyarakat selalu memperhatikan pohon-pohon di sekitar lingkungan supaya kalau bisa dipangkas secara mandiri, baiklah langsung dipangkas. Jangan sampai cuaca ekstrim ini tiba-tiba muncul karena intensitas hujan dengan kecepatan angin, maka itu juga menjadi pemicu pohon yang tumbang di sekitar lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, harapan kami juga bahwa apapun yang terjadi bagi masyarakat yang terdampak, segeralah melapor ke BPBD Kota. Diketahui cuaca ekstrim kembali melanda Kota Ambon dan sekitarnya.
Hujan deras yang turun sejak 20 Juni menyebabkan banjir dan longsor di banyak titik, bahkan menelan korban jiwa. Ratusan rumah warga terendam, akses jalan terganggu, dan infrastruktur yang nyaris lumpuh. Situasi ini bukan peristiwa baru, melainkan peringatan lama yang kembali datang. Kondisi ini mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan menata ulang wilayah rawan bencana, banjir, dan longsor untuk meminimalisir dampak dari kejadian yang sama. Penanganan pasca bencana harus dirancang bersama dengan strategi pencegahan yang berkelanjutan, melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dan terutama warga terdampak. Sudah saatnya pemerintah, khususnya di wilayah Maluku, menjadikan data dan peringatan BMKG sebagai dasar kebijakan, bukan sekedar informasi yang diabaikan. Bencana memang tak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa dikurangi secara signifikan jika mitigasi dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.